Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Lalu kepada tetangga yang mana saya harus memberi? Beliau pun menjawab, kepada tetangga yang pintunya paling dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah jemaah. Ini ada beberapa faedah dari pertanyaan Aisyah kepada suaminya. Sebelum orang itu beramal, hendaklah berilmu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian gak ngerti. Aisyah ini punya sesuatu. Yang sesuatu ini gak bisa dibagi dua. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Inna li jarain. Aku punya dua tetangga. Yakni dia mau berbagi sama tetangganya. Dia dengar tuh hadis-hadis Nabi SAW tentang berbuat baik kepada tetangga. Maka ini Aisyah naik levelnya berbuat baik kepada tetangga. Cuma dia bingung. Tetangganya dua. Yang dekat maksudnya. Ada dua tetangga yang dekat sama dia, barangnya cuma satu. Terus siapa yang harus aku pilih? Kalau bicara tadi kuah yang berisi daging, tinggal ditambahin kuahnya, bisa dibagi semuanya. Tapi kalau barangnya tidak bisa dibagi, maka mau tidak mau satu yang dapat. Maka Aisyah bertanya, siapa yang paling berhak mendapatkan ini? Kepada siapa aku berikan? Ila aqrabihima min kibaban. Kepada yang pintunya lebih dekat. Kenapa jemaah? Orang yang pintunya lebih dekat sama rumah kita, kita tahu dia keluar masuk. Dia tahu kita keluar masuk. Dia tahu apa yang masuk ke rumah kita, dia tahu apa yang keluar dari rumah kita. Maka demi menjaga perasaan dia, ada tetangga yang jauh, nggak kelihatan, pintunya berjauhan. Jadi dia nggak tahu dengan kondisi kita. Maka yang perlu menjadi atau mendapatkan perhatian lebih adalah yang pintunya dekat sama rumah kita. Kemudian jamaah. Subhanallah ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kedatangan seorang yang hendak menjadi saksi. Sebelum diterima kesaksiannya, Umar bertanya, Man yuzakkik? Siapa yang merekomendasikan engkau? Yang menyatakan engkau clear, orang baik. Satu orang di majlis mengatakan, Ana ya Amirul Mukminin, aku wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya kepada dia, radhiyallahu ta'ala anhu, Hal safarta ma'ahu? Apakah engkau pernah melakukan perjalanan bersama orang ini? La, taib. Hal amaltahu bidirhamin au dirhamin? Engkau pernah bermuamalah sama dia tentang urusan fulus? Enggak. Lalu ditanya yang ketiga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hal jawartahu? Apakah engkau bertetanggaan sama dia sehingga engkau melihat keluar masuknya dia? Dia mengatakan tidak. Oh, engkau enggak kenal sama dia. Jadi ketika seorang bertetanggaan, kemudian pintunya itu dekat sama kita sehingga kita bisa memonitor. Oh, yang masuk hari ini umpamanya 1 truk. Yang masuk besok masuk sekian. Kemudian tetangganya nggak dikasih, nggak dibagiin. Maka yang lebih dekat pintunya haknya lebih besar. Tapi kalau engkau memiliki, sekarang aku mau kasih tetangga yang ini, nanti aku kasih tetangga yang itu. Karena betul jemaah, jangan sampai kita menimbulkan keributan di antara tetangga. Ketika mereka nggak dikasih umpamanya, aduh fulan ini bakhil ya. Ana yang tetangga dekat rumahnya nggak dikasih sama dia, fulan yang jauh dikasih. Dan ini juga menjadi perhatian buat teman-teman kita. Kadang-kadang kita hidup di kompleks. Satu kompleks itu yang satu kantor sama kita, fulan satu kantor sama kita. Mungkin jarak rumahnya 10 rumah dari rumah kita. Yang kanan kiri kita, belakang sama depan kita, bukan satu kantor sama kita. Terkadang kita kalau mau bagi-bagi, yang jauh dikasih, yang dekat nggak dikasih. Ini menimbulkan kecemburuan. Atau paling tidak menimbulkan perasaan nggak nyaman. Maka hendaklah ketika mau berbagi,
Jangan yang jauh dulu, tapi yang dekat dulu dikasih. Ini arahan Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.